Aku tahu kamu gak bakal tinggalin keyakinan kamu. Dan aku juga gak mau. Jadi solusi yang terbaik untuk kita adalah saling ikhlas untuk melepaskan. Wih, kasihan Pak, jadi ndak bisa bersama. Nah yang ini tugas sekarang dikasih ke semua dosenku, tugas kelompok. Apa saja sudah mau belajar? Banyak sih. Yang pertama itu tentang pernikahan beda agama. Ternyata dalam hukum Islam ataupun hukum positif itu jadi bahan pembelajaran juga. Udah sih dengerin. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. Dengar Bito. Nah, dari ayat itu artinya janganlah kamu menikahi perempuan atau laki-laki musyrik sebelum mereka beriman, walaupun menurut kamu itu menyejukkan hati, karena mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Nah, selain itu Nabi SAW juga menekankan wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama hartanya, kedua keturunannya, ketiga kecantikannya, dan keempat agamanya. Maka pilihlah karena agamanya. Nah, setauku pendapat ulama khususnya mazhab Hambali itu memperbolehkan laki-laki menikahi ahli kitab tapi akan bersifat makruh, sedangkan perempuan itu hukumnya akan tetap haram. Ini Syekar, aku dapat buku tentang pendekatan husnul fikih. Di sini tuh tertulis ada 3 kias. Ulama menggunakan kias untuk melihat dampak pernikahan dari keutuhan rumah tangganya, pendidikan anaknya nanti, sama bagaimana kepemimpinan kepala keluarganya. Yang kedua, ihtisan. Itu bisa dibilang jalan tengah karena mencari hukum yang dapat pengecualian demi kemaslahatan. Sedangkan yang ketiga itu maslahah. Itu proses pendekatan yang mempertimbangkan manfaat yang timbul sama kerugian yang muncul di lingkup sosial. Fokusnya juga tentang pendidikan agama anaknya nanti. Gue bisa sekali gitu, tapi duduk di kursi deh, ayo. Sebagai anak hukum Kak, ini masuk di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di pasal 2 ayat 1. Isinya itu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan didukung pada pasal 40 huruf C KHI. Isinya laki-laki ndak boleh menikahi perempuan non-muslim, begitupun juga perempuan ndak boleh menikahi laki-laki non-muslim. Siapa narasumbernya tugasmu? Wih, keren sekali. Penyuluh KUA Kecamatan Amali yaitu Bapak Ustaz Saturdin SPDI MH. Weh, ada mina kirim suci. Ya coba deh. Bagaimanakah pandangan Bapak mengenai pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam? Baik, pernikahan beda agama sesuai dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221, di situ dikatakan janganlah engkau menikahi perempuan-perempuan musyrik. Artinya dalam hukum Al-Quran pernikahan beda agama itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena berbeda keyakinan. Alangkah rancuhnya dalam satu rumah tangga ada 2 keyakinan. Jadi nanti anaknya bingung mau ikuti orang tuanya sebagai muslim atau sebagai Nasrani. Meskipun ada sebahagian pendapat memperbolehkan, tetapi mayoritas melarang. Jadi sekiranya ada yang terjadi seperti ini, maka hemat saya dia itu telah melakukan persinahan terus-menerus. Apakah Bapak pernah menemukan pasangan yang ingin menikah tetapi memiliki perbedaan agama? Jika belum pernah, bagaimanakah tanggapan Bapak apabila suatu saat menghadapi pasangan dengan kondisi tersebut?
Sampai hari ini, alhamdulillah belum pernah kita temukan di kantor dakwah mendaftar perbedaan perbedaan keyakinan. Tidak ada. Tapi sekiranya misalnya ada, saya sebagai SDM dakwah pasti memberikan penegasan. Yang pertama itu dilarang. Yang kedua, kalau memang engkau benar-benar cinta, anggap misalnya laki-laki non muslim, perempuannya muslim, saya pasti mengatakan kalau memang engkau cinta kepada calon Anda, tinggalkan agamamu, masuklah agama Islam. Karena perbedaan beda, sekali lagi pernikahan beda agama itu dilarang. Dan saya pasti akan menyarankan untuk meninggalkan agama lamanya untuk menuju untuk menjadi mu'allaf supaya halal lah. Akhirnya selesai tugasmu, Di. Iya, alhamdulillah. Ayo dengar musiknya saja.